cukup berbahaya bagi lini belakang Persija. Ya. Ada lagi seorang John Takpor yang memiliki keahlian yang baik dalam set piece. Nyaris saja ada Banaken, Bosoken, Prince Kabir Belo, pemain yang masih berusia 25 tahun, telah menciptakan 6 gol bagi Persitara sejauh ini. Pemain yang kali ini diplot untuk mengisi posisi seorang Abanda Herman yang absen. Aliudin masuki kotak penalti Persitara, masih Aliudin. Wow, berusaha melepaskan sebuah chop ke tiang jauh Aliudin. Ya, inilah yang diperlukan seorang Aliudin, yaitu sebuah ruang gerak. Kita tahu pemain yang satu ini memang memiliki speed yang tinggi. Dan kita melihat bagaimana seorang Aliudin yang tampaknya. Tapi musim ini juga memberikan satu catatan penting buat duet Persija yang begitu cemerlang dalam era terakhir Liga Indonesia. Prince Kabir Belo, serangan Persitara, pendek saja ke kanan dan Mursyid Moni. Sayang sekali, sebuah peluang emas yang diperoleh oleh Mursyid Moni melalui sebuah kerjasama dengan Prince Kabir Belo. Dalam gerakan lambat kita lihat bagaimana placing ball dari Mursyid Moni. Deddy Mulyadi berikan pengawalan untuk Greg. Lepaskan dan wow! Nyaris saja sebuah heading dari Agus Indra de Jepang masih bisa ditepis oleh Wawan Dermawan. Ya, dan beruntung juga kita melihat bola rebound tidak masuk ke gawangnya sendiri lagi. Dan ini adalah sebuah umpan yang sangat akurat dari seorang Ponario Astaman. Kita melihat tepat mengarah. Prince Kabir Belo dikejar oleh Pugliara, masih Prince Kabir Belo. Terlepas kita lihat lewati 3-4 pemain dan Rahmat Rifai. Ya, kita melihat di sini bagaimana otot seorang Prince Kabir Belo bisa membantunya untuk terus mendribble bola. Dan akhirnya kita melihat bola tersebut jatuh ke kaki seorang Poci Rifai yang selama pertandingan itu begitu sulit untuk memperolehkan sebuah peluang. Dan asisten coach Isman Jasulmei. Prince Kabir Belo terlepas kita lihat berhadapan dengan Leo Tupamahu, masih Prince Kabir Belo. Prince Kabir Belo masih tipis, kembali sebuah usaha dari sang pangeran. Masih gagal menjebol gawang Persija Jakarta. Ya, kembali kita melihat bagaimana kekokohan seorang Prince Kabir Belo. Dan sepertinya bola sedikit menyentuh tangan tadi. Serangan balik melalui Greg Duakolo, masih Greg melepaskan umpan ke ya, hampir saja. Ya, sebuah penetrasi yang bagus. Kita lihat bagaimana Greg lagi-lagi memberikan sebuah umpan yang bagus. Dan sedikit telat kita lihat bagaimana Ali menyongsong umpan yang cukup baik yang dilepaskan Greg Henry Nwokolo. Ini adalah penetrasi yang sangat impresif dari untuk tetap bertahan dalam musim kedua Indonesia Super League. Nyaris saja lagi-lagi peluang bagi Laskar Sipitung melalui Prince Kabir Belo masih bisa diselamatkan oleh Hendro Kartiko. Ya, dan kembali ini adalah sebuah umpan dari John Takpor kepada Prince Kabir Belo dan Mustofa Haji. Kita melihat di sana hampir saja, ya kita melihat hanya mengenai rambutnya nampaknya. Ya. Hampir saja mencetak sebuah gol ke gawang Hendro Kartiko. Daya gedor mereka. Mustofa Haji, pemain yang baru saja masuk, lepaskan tendangan langsung ke gawang Hendro Kartiko, masih jauh di atas misar gawang. Cukup confidence, kita lihat bagaimana Haji. Ya, dan kita melihat memang dengan masuknya seorang Mustofa Haji. Pamungkas kali ini, Greg Nwokolo, masih Greg. Pendek saja ke Bambang Pamungkas. Lepaskan umpan, Bambang Pamungkas. Ya! Wow! Masih gagal sebuah heading dari Aliudin. Menerima umpan matang yang dilepaskan oleh Bambang Pamungkas. Iya, tampaknya kita melihat
bagaimana tangkapan seorang Wawan Dermawan masih belum Bagaimana asisten wasit 1, Ari Jayanto, dan itu adalah blunder kedua saya pikir. Leo Saputra terlepas, Ahmad Rifai dan Prince Bello, gol! Sebuah gol yang sangat cantik melalui sebuah tendangan salto dari Prince Kabir Bello, merubah kedudukan menjadi 1-2. Ya, kita melihat bagaimana sebuah tendangan gunting cukup bagus dan menyulitkan buat seorang Hendro membendung tendangan yang dilepaskan Prince Kabir Bello yang akhirnya menemukan Dewi Fortuna. Dewi keberuntungan. Ini adalah gol setelah sederet peluang dipetik oleh Prince Kabir. Dan kita tahu bahwa gol ini juga bermula dari kesalahan fatal dari seorang Leo Saputra yang gagal tadi membuang bola, dan kita melihat umpan dari Aji dilepaskan dengan tendangan bicycle kick dari Prince Kabir Bello. Ya, ini adalah keputusan yang sangat luar biasa dari Prince Kabir Bello untuk melakukan tendangan. Supriyono, Pugliara yang dituju, M. Ilham, masih Ilham, Ponario Astaman maksudnya kali ini berhasil dicuri oleh Prince Kabir Bello. Serangan balik bagi Persitara, Poci Leon. Rifai, masih Poci, berusaha melepaskan tendangan langsung dan masih Poci. Ya, handball saya pikir. Ya, dan menarik kita melihat apakah keputusan wasit Ya. Jajat Sudrajat. Oh, Kartu kuning. sebuah kartu kuning. Kita tahu bahwa dalam rules of the game, kita melihat apabila seorang penyerang sudah one on one, kita melihat ini adalah posisi yang apabila bola terlewat, Ya. bisa jadi lahir sebuah gol bagi Persitara. Dan Lemparan ke dalam bagi Persija. Supriyono, Aliudin, kembali ke Supriyono. Pendek saja ke Ponario Astaman. Aliudin kali ini lepaskan umpan ke kotak penalti. Bambang Pamungkas yang dituju. Masih Bambang Pamungkas. Ya. Disapu saja oleh Banaken Bosoken. sayang sekali kita melihat tadi. Oh, Kali ini Rahmat Rifai. Masih Rahmat Rifai dibayang-bayang oleh Piang Janka. Mursid Moni kembali ke Rahmat Rifai. Ya. terlalu cepat. Berpindah ke kanan, ada Fabio Lopez melepaskan umpan. Ponario Astaman, Bambang Pamungkas di kotak penalti Persitara. Masih Bambang Pamungkas, terlepas Bambang Pamungkas dan cukup baik tangkapan yang dilakukan oleh Wawan Dermawan mengantisipasi bola yang dilepaskan oleh Bambang Pamungkas. Acungan jempol tentu saja buat Wawan. Kita melihat bagaimana Bambang tadi melepaskan diri, membalikkan badan, dan ini dia sebuah tendangan yang cukup bagus dari BP. Dan Wawan cepat membangun set piece. Ponario Astaman, Bambang Pamungkas masih sekelumit depan gawang dan wow, sayang sekali Muhammad Ilham tidak dapat memaksimalkan sebuah peluang yang begitu terbuka di depan gawang Wawan Dermawan. Ya, kita melihat ini adalah peluang yang sangat matang bagi Muhammad Ilham. Namun ia terburu-buru Ya, dalam menyelesaikan peluang tersebut, dan ini juga bukan di kaki favorit seorang M. Ilham. ya. Kaya Benson berhadapan dengan Bambang Pamungkas. Ponario Astaman, M. Ilham kembali melepaskan umpan ke Fabio Lopez. Oh, Tidak cermat, jatuh di Mursid Moni. Wow, cepat serangan balik dari Persitara. Rahmat Poci Rifai, masih Poci Rifai. Kembali ke depan dan Aji. kita hentikan. Ya, sebuah shoot, gol! Mustafa Aji menambah keunggulan Persitara menjadi 3-1. Sempurna kita melihat kemenangan Persitara Jakarta Utara. Kita melihat sebuah klasik counter attack yang diusung seorang Mustafa Aji, memberikan kepada Poci Rifai, dan kemudian kembali kepada Mustafa Aji yang melakukan shooting yang sangat akurat, menerobos dan merobek jala seorang Hendro Kartiko. Kita melihat lagi bagaimana eksekusi seorang Mustafa Aji yang merobek dan juga kembali memaksa seorang Hendro Kartiko memungut bola
dari jalannya. Betul. Dan ini adalah penjelasan dari bagaimana kecepatan dan keberanian seorang Aji. Kita melihat sendiri melakukan akselerasi dan kemudian melakukan one two touch dengan Rahmat Poci Rifai. Dan ini dia bagaimana reaksi yang sangat-sangat. Ya, kita melihat situasi yang sangat menyenangkan tentunya. Bagaimana ekspresi kegembiraan dari manajer dan kembali peluang Persitara melalui Rahmat Rifai. Masih bisa dihalau oleh Hendro Kartiko. Bambang Pamungkas, Pugliara. Dengan skor 3-1 pada leg 1 Ya, di putaran pertama. dan kita melihat masih terus menggempur. Mursid Moni ke Poci Rifai. Masih Poci Rifai. Oh! Gol! 4-1 Persitara unggul melalui gol yang diciptakan oleh Rahmat Poci Rifai. Dan sekarang lebih dari setimpal, 4-1. Kita melihat gol keempat, gol yang sangat kelas, yang menjelaskan bagaimana seorang Poci adalah seorang petarung yang berkelas di dalam areal penalti. Ya, kita melihat sebuah mimpi buruk bagi Persija Jakarta. Di pertandingan malam hari ini kita melihat setiap pemain depan Persitara mencetak gol, dan lihatlah sebuah first time shooting dari Rahmat Poci Rifai yang tampaknya begitu kesenangan Ya, akan gol ke-12 yang Betul. ia cetak di ESL musim ini. kita melihat bagaimana dengan satu sentuhan, satu kontrol sambil membalikkan badan dan melepaskan tendangan setengah volley tadi. Begitu bagus dan sulit untuk bisa dibendung oleh Hendro. Gol di ujung pertandingan. Gol keempat, gol yang menyempurnakan kemenangan dan sekaligus pembalasan dendam anak-anak Persitara Jakarta Utara. Serangan Persija melalui M. Ilham. Oh! Gol! Gol bunuh diri dari Persitara melalui Mursid Moni membuat kedudukan berubah menjadi 2-4 pada detik-detik terakhir. Ya, kita melihat sebuah gol konsolidasi bagi Persija Jakarta. Gol hasil bunuh diri seorang Mursid Moni yang tampaknya tidak mampu mengontrol bola dan juga menyulitkan seorang Wawan Dermawan untuk bereaksi terhadap sodoran bola seorang Mursid Moni. Dan akhirnya wasit Jaja Sudrajat menyudahi pertandingan malam ini. Keunggulan bagi Persitara atas saudara tuanya 4-2 melalui gol-gol yang tercipta oleh Prince Kabir Belo, Rahmat Rifai, Isaya, Jontak, Porsongkelai, dan gol balasan dari Persija melalui gol yang diciptakan oleh Leo Tupamau dan own goal atau gol bunuh diri.